Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sahhala lil ibadi tariqal ibadah wa yassar. Wa ja'ala lahum 'aidan ya'udu fi kulli 'amin wa yatakarrar. Naqahum bihi min darniz dzunubi wa tahhar. Fama madha syahrus siyam illa wa aqabahu bi ashhuril haji ila baitihil mutahhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, khalaqa faqaddar wa dabbara fayassar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul liwa'i wal kautsar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa ala alihi wa ashabihil kiramil akhyar. Fasallim tasliman katsira amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat madrasah yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus para pemirsa serta siswa-siswi madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang insyaallah senantiasa diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas curahan nikmat-Nya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, serta salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, sehingga kita berharap mudah-mudahan dengan pujian kita kepada Allah kita akan mendapatkan tambahan nikmat, dan dengan pujian kita serta salawat kita kepada Rasulullah kita akan mendapatkan syafaat di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk bersilaturahim, bertatap muka dalam rangka mengisi aktivitas Ramadan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang dapat membangkitkan minat kita dalam beribadah, di dalam menjadikan diri kita sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala tuntut, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat madrasah yang berbahagia, hari ini kita memasuki hari pertama Ramadan, hari yang sangat kita nanti-nantikan. Ramadan kita ambil berasal dari kata ar-ramda yang artinya panas, membara, membakar, sehingga tatkala dikatakan orang al-hijara, al-harra, maka itulah yang disebut dengan ar-ramda atau Ramadan. Bulan yang sangat agung, bulan yang sangat spesial yang terletak di antara bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Mengenai Ramadan begitu banyak keutamaan-keutamaan
Yang mana keutamaan-keutamaan tersebut rasanya kalau kita uraikan satu persatu tidaklah cukup bagi kita waktu. Namun dalam kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan materi tentang keutamaan daripada Ramadan yang diungkapkan oleh manusia utama. Karena memang yang paling berhak, yang paling layak, yang paling tepat untuk memberikan gambaran keutamaan adalah orang yang utama, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, tatkala penghujung Sya'ban tiba, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ceramah beliau di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di mana ceramah beliau itu merupakan tarhib, yaitu semacam rasa sukacita dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan ceramah tersebut cukup panjang yang insya Allah isinya adalah berupa keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Nah, dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama kaji apa saja keutamaan daripada Ramadan yang telah digambarkan oleh manusia utama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis, sahabat madrasah sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ayyuhan nas, qad azallakum syahrun 'azimun, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawwu'an." Ila akhiril hadis, yang insyaallah nanti akan kita baca sambil kita pelajari makna yang terkandung di dalamnya. Sahabat madrasah, di sini baginda Rasulullah menyatakan, "Ayyuhan nas, wahai manusia." Kita semua ini manusia. Kemudian qad azallakum syahrun 'azimun, syahrun mubarak. Telah memayungi kalian. Artinya sudah hampir datang menghampiri kalian semua. Apa yang datang? Apa yang menghampiri? Yaitu syahrun 'azimun mubarak. Syahrun 'azim, bulan yang agung. Bulan yang hebat. Bulan yang utama. Yaitu bulan yang juga penuh dengan keberkahan. Kenapa Ramadan dikatakan bulan yang agung? Karena begitu banyak faedah-faedah, begitu banyak kebaikan-kebaikan, begitu banyak keberkahan yang kita dapati di dalam bulan Ramadan. Sehingga hendaknya Ramadan kita sambut dengan penuh kegembiraan. Tarhib Ramadan atau menyambut Ramadan dengan hati yang lapang, dengan hati yang gembira, merupakan salah satu hal yang akan kita laksanakan sebagai umat Islam, terutama umat madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Ramadan kita sambut dengan penuh kegembiraan karena dia adalah bulan yang agung. Seakan-akan kita ini ingin menyambut seorang tamu. Seorang tamu yang agung, seorang tamu yang istimewa. Tatkala mereka mau datang misalnya ke tempat kita, tentu saja kita tidak bisa menyambut mereka apa adanya. Kita harus mempersiapkan diri. Kita harus merenovasi bangunan kita, tempat kita tinggal. Kita harus menghias tempat kita tinggal. Kita harus berbenah diri. Dan seterusnya. Karena apa? Karena orang yang akan datang, tamu yang akan datang, ini adalah tamu yang istimewa. Dan tamu ini adalah Ramadan. Sehingga wajar, tatkala Ramadan mau tiba, kita sudah persiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan kita berdoa kepada Allah 2 bulan sebelum Ramadan datang, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami selama berada di bulan Rajab dan berada di bulan Sya'ban, serta ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Ini adalah ungkapan kegembiraan kita
bahwasanya Ramadan mau datang, kita sambut dengan gembira. Kita mohon kepada Allah agar kita diberikan karunia nikmat sehat, nikmat panjang umur untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini dan mudah-mudahan Ramadan berikutnya. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan disebut juga dengan Syahrun Mubarak. Ini adalah keistimewaan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa disebut dengan bulan yang penuh keberkahan? Karena hal-hal yang terdapat di dalam bulan Ramadan semuanya membuat kita barokah. Apa sih berkah itu? Yang namanya berkah adalah an-numu wa ziyadah fi ta'atillah. Tumbuh, bertambah, berkembang di dalam ketaatan kita kepada Allah. Sehingga kalau kita bilang harta kita adalah harta yang barokah, maka harta itu akan menambah ketaatan kita kepada Allah. Anak kita menjadi barokah kalau dengan hadirnya anak kita, kita menjadi tambah dekat kepada Allah, tambah taat kepada Allah. Inilah berkah. Dan Ramadan adalah bulan keberkahan. Kenapa? Karena setiap hal yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, insya Allah akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak puasa kita, dari sejak qiyamul lail kita, kemudian sampai tidur kita, itu masih dipenuhi dengan keberkahan. Karena naumus shaim, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa channel YouTube Badan Penmat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat madrasah sekalian. Selanjutnya, di dalam hadis tersebut Rasulullah yang merupakan seorang jawami'ul kalim mengatakan, "Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr." Bulan Ramadan itu adalah keutamaannya, keistimewaannya di antaranya. Pada bulan ini terdapat satu malam, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Terdapat satu malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya malam yang sangat luar biasa, yang biasa kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Ini adalah salah satu keistimewaan Ramadan. Tidak ada Lailatul Qadar dalam malam-malam selain daripada bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban tidak ada, di bulan Rajab tidak ada, bahkan di bulan-bulan haram yang lain, bulan Muharram, Zulqa'dah dan Zulhijjah tidak terdapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya terdapat di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu maka dalam kesempatan Ramadan yang masih Allah berikan saat ini, mari kita coba. Lalu kapan? Tidak ada waktu yang pasti untuk bisa kita menemui Lailatul Qadar. Hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya kita bisa menemukannya Lailatul Qadar ini dengan bersungguh-sungguh. Taharru, kita disuruh untuk berusaha mencari. Apa itu Lailatul Qadar? Kapan itu? Fil witri minal ashril awakhir. Pada hari-hari ganjil daripada akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sahabat madrasah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di antara keistimewaan Ramadan, ini karena waktu maka tidak terlalu semuanya tidak saya bacakan, tapi beberapa saja akan kita lihat dari hadis yang sangat panjang ini. Yang kedua yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut menyatakan, "Man taqarraba fihi bi khaslatin man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman ada faridatan fi ma siwa wa man ada fihi faridatan kana kaman ada sab'ina faridah fi ma siwa." Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Yang biasa saya hafalkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, di mana dalam hadis tersebut baginda Rasulullah menyatakan, "Man tatawwa'a fihi," barang siapa yang melaksanakan satu ibadah sunnah, kana kaman ada faridatan fi ma siwa, maka seakan-akan orang tersebut telah melaksanakan satu kewajiban di dalam bulan selain Ramadan. Wa man ada faridatan fihi kana kaman ada sab'ina faridah fi ma siwa.
Dan siapa yang melaksanakan satu kewajiban di dalam bulan Ramadan, maka seakan-akan dia telah melaksanakan 70 faridah kewajiban di dalam bulan selain bulan Ramadan. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka marilah selama bulan Ramadan ini kita berusaha untuk terus-menerus melakukan perbuatan kebajikan, terus-menerus melaksanakan ibadah sunnah. Apapun bentuk ibadah sunnah, semuanya dicatat sama Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kewajiban. Sedangkan kita tahu bahwasanya yang namanya kewajiban tidak akan setara nilainya dengan amalan sunnah sebanyak apapun. Sehingga selama Ramadan, apabila kita melaksanakan sunnah dianggap sebagai satu kewajiban, maka kita perbanyak sehingga pahala yang kita dapatkan itu adalah pahala yang tidak ternilai lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari membaca Al-Qur'an, dari qiyamul lail, dari melaksanakan futur atau melaksanakan iftar bersama-sama, kemudian melaksanakan sahur, semuanya merupakan amalan-amalan sunnah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita malas untuk melaksanakan ibadah-ibadah, amalan-amalan sunnah selama bulan suci Ramadan. Sahabat madrasah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keistimewaan Ramadan yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis beliau ini adalah bahwasanya wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu aitqun minan nar. Ramadan adalah bulan di mana awalnya adalah rahmat, kemudian pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah aitqun minan nar. Jadi selama Ramadan yang berjumlah antara 29 sampai 30 hari, kalau kita puasa dengan jumlah kamil, ya dengan puasa 30 hari, maka kita bagi menjadi 3. 10 hari pertama dari bulan Ramadan itu adalah Allah mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Kemudian 10 hari keduanya Allah curahkan maghfirah, dan pada hari-hari terakhir yang ke-10 itu Allah akan memberikan aitqan minan nar, membebaskan diri kita daripada neraka. Sehingga ini adalah satu hal yang luar biasa yang kita dapati, kita borong semuanya dalam satu bulan, yaitu di dalam bulan Ramadan. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, dan ini adalah yang terakhir yang bisa kita petik dari banyaknya keistimewaan Ramadan, keutamaan Ramadan, dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pesan beliau. Beliau berpesan di dalam hadis ini, wastaghfiru fihi min arba'i hisal, dan perbanyaklah oleh kalian selama bulan Ramadan. Jadi sejak dari awal bulan Ramadan saat ini sampai dengan akhir nanti, kita diperintahkan untuk memperbanyak. Apa itu? Min arba'i hisal. Ada 4 hal yang hendaknya senantiasa kita perbanyak. Haslataini turduna bihima rabbukum. Yang 2 hal dari 4 ini itu akan mendatangkan keridhaan Allah kepada kita. Wa haslataini la ghina bikum anhuma, dan yang 2 hal lagi itu nanti akan kita butuhkan tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu 4 hal yang dipesankan oleh baginda Rasulullah untuk kita perbanyak selama bulan Ramadan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa ammal haslatani allatani turduna bihima rabbukum fa syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna. 2 hal yang nanti akan mendatangkan keridhaan Allah kepada kita selama bulan Ramadan, dan kita harus perbanyak pesan baginda Rasulullah. Yang pertama adalah kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, perbanyak terus ucapan syahadat. Kemudian yang kedua, wa tastaghfiruna, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan astaghfirullah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Nah, 2 hal ini nanti akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terus perbanyak, terutama kalau guru saya berpesan menjelang datangnya azan maghrib, tatkala kita sedang menunggu waktu iftar, waktu berbuka, kita perbanyak terus-menerus membaca 2 di antara 4 kalimat yang dipesankan oleh baginda Rasulullah. Kemudian apalagi yang kedua yang akan kita butuhkan nanti? Wa ammal latani lagi nabikum anhuma.
dan dua hal yang nanti akan kalian butuhkan tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu fatas'alunallahal jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Yang pertama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Surganya Allah. Surga yang kenikmatannya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga yang kenikmatannya tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, bahkan terlintas sedikit pun di dalam hati kita tidak pernah. Itulah kenikmatan surga yang kita minta kepada Allah dengan ucapan as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Kemudian yang terakhir yaitu wa ta'udzuna minan nar. Kita berlindung kepada Allah daripada siksanya Allah. Siksa daripada api neraka yang sangat perih, yang sangat pedih. Dengan ucapan wa a'udzubika minan nar. Sehingga hadirin para sahabat madrasah sekalian, lengkaplah sudah pesan baginda Rasulullah. 4 hal yang senantiasa kita perbanyak selama bulan Ramadan, yaitu ucapan asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Terus perbanyak itu, paling enggak 3 kali. Masa iya 3 kali kagak punya waktu, ya. Baik, demikianlah para sahabat madrasah sekalian, kultum pada hari pertama ini. Mudah-mudahan ada sedikit yang bermanfaat yang bisa kita ambil dan kita laksanakan daripada ucapan Al-Fakir. Dan apabila terdapat kesalahan, karena memang kita sama-sama terus-menerus dalam situasi belajar, ya, lifelong education, ya, maka saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.